Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Teknologi Makanan Minuman kelas A, Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Adapun produk yang dibuat dalam kelompok kami adalah puding tape sukun. Nama perusahaan kami PT Tim 10 ATMM Universitas Hasanuddin. Anggota kelompok 10 terdiri dari Muhammad Irfan, Maghfiratul Jannah, Halisa, dan Nurhaini. Buah sukun atau dengan nama latin Artocarpus communiscens merupakan tumbuhan yang mampu hidup di kawasan tropik serta banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia. Dahulu, buah sukun sering dijadikan sebagai cadangan makanan sumber karbohidrat jika terjadi musim kemarau panjang atau bila terjadi penurunan produksi padi, jagung, dan umbi-umbian. Buah sukun memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Sukun memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 28,2%. Energi yang dihasilkan sebesar 302 kal dalam per 100 gram daripada beras, tetapi nilai kalorinya tetap rendah, sehingga dapat digunakan untuk makanan diet rendah kalori dan juga mengandung unsur mineral serta vitamin yang lebih tinggi, seperti kalsium, fosfor, zat besi, natrium, vitamin B1, dan vitamin C yang diperlukan oleh tubuh. Kandungan fosfor pada buah sukun yang tinggi dapat menjadi buah alternatif untuk meningkatkan gizi masyarakat, karena fosfor memiliki peranan penting dalam pembentukan komponen sel yang esensial, berperan dalam pelepasan energi, karbohidrat dan lemak, serta mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, ini adalah tabel komposisi kandungan gizi pada buah sukun per 100 gram buah. Sangat banyak ya. Sekarang, tanaman ini sudah sangat populer karena dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Salah satunya adalah pengolahan buah sukun menjadi tape. Selama ini, tape yang kita kenal hanyalah sebatas tape yang berbahan dasar singkong yang disebut tape singkong dan tape yang berbahan dasar ketan yang disebut tape ketan. Jenis sukun yang digunakan untuk pembuatan tape sukun yaitu jenis sukun yang berbentuk bulat karena banyak dijual di pasar tradisional maupun modern. Sukun yang tua berumur 3 bulan, kulit buah berwarna kecoklatan, dan warna daging buah berwarna kuning gading atau krem. Apabila menggunakan sukun yang masih muda, maka masih banyak serat dan rasanya tidak enak. Tape sukun. Tape adalah makanan tradisional yang mudah dalam pengolahannya dan tidak membutuhkan biaya mahal. Tape mempunyai tekstur yang lunak, rasa yang asam manis dan sedikit mengandung alkohol. Selama fermentasi diperlukan ragi tape. Tape mengalami perubahan biokimia akibat aktivitas mikroorganisme, yaitu Saccharomyces cerevisiae, yang akan mengubah karbohidrat dalam bahan menjadi gula dan alkohol. Proses pembuatan tape dari sukun ini berlangsung dalam suasana anaerob. Fermentasi tape dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 atau tiamina hingga 3 kali lipat loh. Konsumsi tape juga dapat mencegah terjadinya anemia karena mikroorganisme yang berperan dalam fermentasinya menghasilkan vitamin B12. Memberikan efek yang menyehatkan tubuh, terutama sistem pencernaan, karena meningkatkan jumlah bakteri baik dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Kelebihan lain dari tape adalah kemampuannya mengikat dan mengeluarkan aflatoksin dari tubuh. Tape sukun memiliki keunggulan kandungan gizi dari hasil uji per 100 gram bahan yang dilakukan oleh Balai Penelitian dan Konsultasi Industri Laboratorium Surabaya di Jawa Timur. Kandungannya sebagai berikut. Bahan dan alat yang digunakan dalam produksi tape. Bahan-bahannya itu yang pertama, 1 buah sukun ukuran besar yang matang, warna agak kekuningan dan agak keras. Kemudian 5 butir ragi tape yang telah dihaluskan, kurang lebih 1,5 gram ragi dalam 100 gram buah sukun dengan konsentrasi sekitar 1,5%. Kemudian 2 sendok makan gula pasir dan air. Bahan-bahannya sendiri, alat-alatnya sendiri
yaitu baskom yang diperlukan sebanyak 3 buah, kemudian 1 buah tulisan bambu, 1 wadah tutup kemudian beberapa wadah dengan tutup rapat, kemudian pisau, panci, daun pisang, dan tentunya kompor. Nah, cara pembuatan tape sukun tidak terlalu rumit loh. Nah, dipilih buah sukun yang matang, warna agak kekuningan dan baik, lalu dikupas bagian luarnya, kemudian dicuci sampai bersih. Selanjutnya, sukun yang telah dibersihkan dipotong-potong. 1 buah sukun sebaiknya dipotong menjadi 8 bagian, lalu dicuci bersih sebanyak 3 kali. Kemudian, sukun direndam air gula selama 5-10 menit. Setelah itu, sukun yang telah bersih tersebut dikukus dalam kurang lebih 20 menit, dan setelah ini ditaburi dengan bubukan ragi yang telah dihaluskan secara merata. Kemudian, wadah plastik diberi alat daun pisang dan taburkan ragi tape sedikit. Lalu masukkan sukun tadi dan tutup dengan daun pisang dengan rapat. Lalu tutup wadah dengan rapat dan disimpan di ruangan yang gelap pada suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius selama 2-3 hari atau sekitar 48-72 jam. Tape yang baik dengan kadar alkohol sekitar 0,96%, kadar air 75,48%, dan dengan pH 5,02. Nah, untuk bahan-bahan pembuatan puding tape sukun sendiri terdiri dari 500 gram tape sukun, kemudian 800 ml air, 500 gram gula pasir, 50 gram masing-masing bubuk perisai makanan, coklat, stroberi, atau vanila. Karena di kelompok kami membuat 3 varian rasa, yaitu coklat, stroberi, dan vanila. Kemudian 3 saset bubuk tanpa rasa, 3 saset bubuk agar tanpa rasa, 1/2 sendok makan krimer minuman, 1/2 sendok makan perisai pewarna sintetik. Nah, tentunya 3 rasa, yaitu coklat, stroberi, vanila. Kemudian 200 gram susu cream bubuk, kemudian 3 tetes pengawet panas, 250 gram tepung terigu, 3 tetes flan, coklat, stroberi, dan vanila. Nah, alat-alatnya sendiri ada panci kecil yang diputihkan 3 buah, kemudian timbangan kue, sendok tangkar, sendok panjang, ngaduk, kompor, baskom, panci besar, gelas tangkar, wadah, mesin cup heater manual mini, kemudian cup atau kemasan primernya, kemudian blender, dan mangkuk. Pembuatan puding tape sukun. Yang pertama, panaskan di panci kecil dan panci besar. Kemudian sterilkan alat-alat dengan memasukkan ke dalam panci besar yang berisi air panas dan tunggu sampai 10-15 menit, lalu masukkan ke dalam baskom berisi air bersih. Masukkan sukun ke dalam blender dan blender sampai halus. Masukkan agar-agar dan jeli bubuk ke dalam panci kecil yang berisi air panas, lalu aduk sampai larut dengan api kecil. Masukkan krimer minuman, susu steam bubuk, tepung kanako, bubuk melisa, gula, lalu aduk dan sukun yang sudah dihaluskan, tentu dengan api kecil. Masukkan perisai pewarna dan pengatur keasaman dan aduk sampai larut semula, tentu dengan menggunakan api yang kecil agar hasilnya nanti lebih bagus dan tidak berbau gosong. Kemudian masukkan dalam wadah dan jangan ditutup, tunggu sampai dingin. Kemudian buat flannya. Lalu setelah semua dingin, masukkan dalam kemasan primer, yaitu cup yang telah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan dalam mesin cup heater manual mini untuk dipres. Lalu cup yang telah dipres disterilkan dengan air panas dengan suhu 100 derajat Celcius dalam panci besar selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu, masukkan dalam kemasan sekunder dan siap didistribusikan dan dikonsumsi. Nah, selanjutnya itu adalah pengemasan puding tape
cup. Kemudian dimasukkan dalam mesin. Untuk press pudingnya, kemasan primernya kemudian disterilkan, dimasukkan ke dalam batang yang berisi air dingin dan dimasukkan dalam kemasan sekunder atau box yang telah disediakan, tentu dari perusahaan PT SIM 10A PMN. Nah, kemasan puding tape sukun seperti ini. Kemasannya ada 3 warna, ada pink, putih, coklat yang mewakili tiap varian rasa dari puding tape sukun ini. Varian rasanya itu ada vanila, coklat, dan strawberry. Halo teman-teman, bagi kalian yang suka makan puding tape sukun tapi ingin menikmati tape sukun dengan varian rasa yang berbeda, yuk mencoba puding tape kami dengan varian rasa coklat, vanila, dan strawberry. Dengan berbagai manfaat seperti protein, lemak, kalsium, karbohidrat, dan vitamin D. Dengan harga terjangkau cuma 15.000 loh, kalian bisa mendapatkan satu puding yang enak dan sehat ini. Yuk, buruan dibeli, jangan sampai habisan loh. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan terkait puding tape sukun. Mulai dari apa itu tape, apa itu buah sukun, kemudian cara pembuatan, alat dan bahan, tahap pengemasan hingga tahap promosi. Semoga apa yang kami sampaikan melalui video ini memberikan banyak manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.